Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 30-33, Kauruh, Kawasan Kota Lama Wates, oleh Agra Bayu Rahadi. Halaman 30, Kauruh, Kawasan Kota Lama Wates, oleh Agra Bayu Rahadi. Foto rubrik posisi Wates dan pengasih pada peta tahun 1935. Sumber: Wates Herzindoorden Topografischen Dienst in 1934 Leiden. Halaman 30, Kauruh, paragraf 1. Menilik sejarah Kota Lama Wates. Sejarah Kota Lama Wates tidak lepas dari strategi politik yang dilancarkan oleh Inggris untuk mendapat dukungan dari penguasa lokal. Pada tanggal 29 Juni tahun 1813, Inggris, lewat Sir Thomas Stamford Raffles, mengangkat Pangeran Notokusumo menjadi Pangeran Adipati Pakualam pertama karena dianggap telah berjasa membantu Inggris. Atas gelar tersebut kepadanya diberikan tanah yang meliputi sebuah kemantren di dalam kota Yogyakarta, sekarang menjadi wilayah Kemantren Pakualaman, dan tanah di daerah Karangkemuning yang terletak di bagian selatan Yogyakarta. Namun bersamaan dengan itu, Pangeran Natakusuma juga harus menyepakati politik kontrak yang dibuat oleh Gubernur Jenderal Raffles pada tanggal 17 Maret tahun 1813. Politik kontrak ini pula yang mengatur wilayah dan berbagai tunjangan dari Gubernemen Inggris untuk Kadipaten Pakualaman. Care, 2014 halaman 184. Sejak saat itu berdirilah Kadipaten Pakualaman, yang memerintah secara otonom, baik pada kadipaten yang berlokasi di dalam kota Yogyakarta dan mencakup wilayah kekuasaan di Karangkemuning. Halaman 31, Kauruh, paragraf 1. Wilayah di sekitar Karangkemuning, yang termasuk wilayah Negaragung, mencakup Kulon Progo, saat itu belum memiliki pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, didirikanlah 4 kabupaten di wilayah Tanah Kasultanan, yaitu Kabupaten Pengasih, 1831, Kabupaten Sentolo, 1831, Kabupaten Nanggulan, 1851, dan Kabupaten Kalibawang, 1855. Halaman 31, Kauruh, paragraf 2. Seiring waktu, perkembangan Karangkemuning sebagai wilayah otonom Kadipaten Pakualaman terus berjalan. Bagian perjalanan yang terekam dan menjadi menarik adalah tahun 1877. Ketika Gusti Pangeran Adipati Arya Pakualam kelima memerintahkan Bupati R. Rio Wasadirjo untuk melakukan pengeringan rawa di Karangkemuning untuk dijadikan tanah persawahan yang adi, linuwuh, dan karta, subur. Langkah tersebut kemudian mencetuskan nama Adikarta untuk mengganti nama Karangkemuning dengan ibu kotanya berpindah ke Bendungan, yang kemudian pada tahun 1903 dipindahkan lagi ke Wates, Senari Arsip Pakualam kelima. Seiring dengan perpindahan ibu kota di lingkup wilayah Pakualaman, pada tahun 1912 4 kabupaten di bawah Kasultanan juga mengalami perubahan. Kabupaten Pengasih, Sentolo, Nanggulan, dan Kalibawang digabung menjadi satu dan diberi nama Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kota di Pengasih.
Kemudian pada tahun 1927 Kabupaten Kulon Progo dibagi atas 2 kawedanan, distrik, yaitu Pengasih dan Nanggulan dengan ibu kotanya berpindah ke Sentolo. Kawedanan Pengasih meliputi Kapanewon Lendah, Sentolo, Pengasih, dan Kokap Sermo. Kawedanan Nanggulan meliputi Kapanewon Watumurah, Girimulyo, Kalibawang, dan Samigaluh. Halaman 31, Kauruh, paragraf 3. Setelah memasuki masa kemerdekaan pada tahun 1945, daerah Kasultanan dan Pakualaman menjadi bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat itu, Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon. Halaman 32, Kauruh, paragraf 3. Progo, dan Kabupaten Adikarta. Penggabungan wilayah Kasultanan dan wilayah Pakualaman terjadi pada tahun 1951 di mana Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta diresmikan menjadi satu dengan nama Kabupaten Kulon Progo dengan ibu kotanya di Wates, Ensiklopedi Budaya Kabupaten Kulon Progo. Halaman 32, Kauruh, paragraf 4. Hingga saat ini, Kapanewon Wates merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Kulon Progo, yang sekaligus menjadi ibu kota kabupaten. Secara astronomis, Kapanewon Wates terletak pada 7 derajat 53 menit 32 detik lintang selatan dan 110 derajat 08 menit 37 detik bujur timur. Wilayah Kapanewon tersebut berbatasan langsung dengan Kapanewon Kokap dan Kapanewon Pengasih. Di sebelah utara, Kapanewon Lendah dan Sentolo di sebelah timur, Kapanewon Panjatan dan Kapanewon Galur di sebelah selatan, dan Kapanewon Wates berbatasan langsung dengan Kapanewon Temon di sebelah barat. Secara administratif, wilayah Kapanewon Wates terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan, dengan ibu kota di Kelurahan Wates. 7 desa lainnya adalah Desa Giripeni, Bendungan, Triharjo, Ngestiharjo, Kulwaru, Sogan, dan Karangwuni dengan luas keseluruhan kecamatan adalah 32 km persegi. Halaman 32, Kauruh, paragraf 5. Tata kota yang fungsional, bentuk dan maksud dalam penataan kota terbilang cukup beragam dan terkadang terdapat pola-pola yang tidak ditemui kesamaannya antara satu dengan yang lain. Dalam teori urban form terdapat beberapa model normatif kota, yaitu 1. The Cosmic Model atau Holy City, yaitu rencana kota yang diterjemahkan dari alam dan bersifat kepercayaan, agama. Model ini memiliki karakter khas berupa sumbu, aksis, yang monumental, tembok keliling dan pintu gerbang. Landmark yang dominan, menggunakan pola grid yang teratur dan hierarki dalam membagi ruang perkotaan. 2. The Practical Model, yaitu kota yang bersifat faktual dan fungsional. Tersusun atas beberapa bagian yang berdiri sendiri namun saling terhubung satu sama lain. 3. The Organic Model, yaitu kota yang memiliki batas wilayah dan ukuran optimum, bersifat kohesif, tidak terpisah menyangkut struktur internalnya, dan memiliki perilaku yang selalu mencari keseimbangan dalam perubahan yang terjadi secara alamiah. Halaman 32, Kauruh, paragraf 6. Di sisi lain terdapat pembagian jenis model tata kota berdasarkan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan.
Kota yang tidak direncanakan yaitu kota yang terjadi secara spontan dengan karakteristik tidak beraturan dan tidak geometrik. Sedangkan kota yang direncanakan memiliki karakter tertata rapi, memiliki pola grid untuk mempermudah pengaturannya. Kusumastuti 2016 halaman 33-34. Halaman 32, Kauruh, paragraf 7. Tata kota tidak lepas dari faktor-faktor pembentuknya. Jika melihat dari prosesnya, kebijakan politik memiliki pengaruh besar dalam perkembangan morfologi kota. Sehingga akan menentukan apakah sebuah kota dibangun sebagai kota pertahanan, kota pemerintahan, atau kota peristirahatan. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada fasilitas pendukung yang dibutuhkan di dalam kota. Handinoto, 2004 halaman 19-27. Halaman 32, Kauruh, paragraf 8. Tata kota lama Wates yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Kulon Progo didirikan pada masa Paku Alam kelima sebagai ibu kota Kabupaten Adikarta, periode tahun 1903 sampai tahun 1951. Halaman 32, Kauruh, paragraf 8. Foto rubrik bangunan Balai Agung bergaya Indis, salah satu bangunan pemerintahan di Kota Lama Wates. Sumber, CV. Padma, 2018. Sebagai wilayah otonom pemerintahan Pakualam kala itu, Kota Wates memiliki tata kota kolonial yang kokoh dan fungsional. Berbeda dengan tata kota lokal yang mengacu pada konsep kosmologi. Komponen kota Wates terdiri dari alun-alun dengan bentuk trapesium, fasilitas pemerintahan. Halaman 33, Kauruh, paragraf 8. Kantor controller di sisi utara, markas dan asrama di sisi timur. Kantor regen, bupati, di tenggara, bangunan stasiun kereta api di sisi selatan, serta bangunan rumah sakit, penjara, dan sekolah di sisi barat. Sedangkan permukiman berada di bagian selatan kota, Jogoyudan, yang dipisahkan oleh keberadaan rel kereta api. Dilihat dari bentuk dan penempatan komponen kotanya, Wates tidak memiliki grid atau garis pembagi yang membentuk pola simetris. Karena penempatan fasilitas dan elemen pendukung pemerintahan kota sudah dikelompokkan penempatannya sehingga membentuk pola tersendiri. Sebagai wilayah kekuasaan yang letaknya berjauhan dari pusat pemerintahan Pakualam, tata kota Wates yang masih bisa kita lihat hingga hari ini. Dalam pembangunannya tidak hanya terfokus pada lingkup kota itu saja, namun juga keterhubungan dengan wilayah pusat kekuasaan dan juga wilayah atau lokasi lain yang menunjang aspek sosial ekonominya. Halaman 33, Kauruh, paragraf 8. Foto rubrik gambar peta alun-alun berbentuk trapesium di kota Wates. Sumber, BPCBDIY, 2017. Halaman 33, Kauruh, paragraf 9. Kota Lama Wates adalah buah geopolitik berupa negara otonom monarki terkecil yang pernah ada di Jawa. Negara otonom tersebut terdiri atas satu wilayah, menjadi pusat pemerintahan dan satu kabupaten. Kota Lama Wates menjadi bukti bahwa sebuah kota tidak terbentuk hanya karena keinginan atau kebutuhan pemimpin dan penduduknya, namun juga karena pengaruh politik yang ada. Keberadaan Kota Lama Wates ini menjadi bukti sejarah perkembangan pemerintahan setingkat kabupaten di wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Halaman 31, Kauruh,
Foto rubrik posisi Adikarta dan pengasih pada peta sekitar tahun 1910. Sumber: Overzichtskar van de afdeling Koelon Progo. Digitallibrary.catalogue.nl. Sumber bacaan: Carey, Peter. 2014. Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro. Tahun 1785 sampai tahun 1855. Jakarta, Penerbit Buku Kompas. Dinas Kebudayaan Kulon Progo. T. Ensiklopedi Budaya Kulon Progo. Tidak diterbitkan. Handinoto, 2004. Kebijakan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda yang berpengaruh pada morfologi, bentuk dan struktur. Beberapa kota di Jawa. Dimensi Teknik Arsitektur 32. Nomor 1 halaman 19-27. Kusumastuti. 2016. Proses dan bentuk mewujudnya Kota Solo berdasarkan teori City-Shaped Spiro Kostow. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas 11 Maret. Senari Arsip Pakualam V. Agra Bayu Rahadi, SS, MA. Lahir di Tabanan pada tanggal 1 Januari tahun 1987. Ia menempuh pendidikan sarjananya pada program studi arkeologi UGM pada tahun 2005 hingga 2010. Di tahun 2012 ia kembali melanjutkan studi S2-nya di bidang museologi di universitas yang sama dan lulus pada 2016. Kini, selain sebagai penyiap naskah TACB sejak 2017, ia juga menjadi direktur di CV Witarka Nusantara, konsultan kebudayaan dan museum.